Acara yang ketujuh, sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama, dari Kepala Lembaga TPQ Nurul Anwar. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadzah Uswatun Hasanah. Kepada Ustadzah Uswatun Hasanah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, terkhusus kepada guru-guru kami, Koordinator Cabang Metode Qiraati Kota Batam, yang kami hormati segenap tokoh masyarakat, Imam Masjid Al-Munawwaroh Perumahan Anggrek Sari, Bapak RW, Bapak RT, dan guru-guru TPQ Al-Munawwaroh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, juga ibu-ibu majelis ta'lim yang kami hormati, seluruh wali santri yang kami hormati, teman-teman guru metode qiraati yang alhamdulillah bisa hadir pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf tadi ada yang terlupa. Yang paling berbahagia pada siang hari ini yaitu Khotimah dan wali santrinya. Mohon maaf. Di sini saya mewakili teman-teman selaku, karena kami TPQ baru, mewakili teman-teman Ustadzah TPQ Nurul Anwar, ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan yang pada siang hari ini alhamdulillah kita dikasih cuaca yang cerah, sehingga dari kirap tadi sampai saat ini acara bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Dan juga ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh panitia yang telah mensupport kami dari awal bulan kemarin. Kita sudah mempersiapkan acara ini secara detail. Mudah-mudahan apa yang telah panjenengan semua berikan kepada kami, support moral material kepada kami, dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, di sini saya akan memohon maaf kepada wali santri Fatimah apabila dalam berinteraksi selama pembelajaran Ananda Laras dan Ananda Salsa di TPQ ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Dan juga permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan khotaman dan imtihan ini ada yang masih banyak kekurangan di sana sini. Kiranya itu akan menjadi perbaikan buat kami ke depan untuk menyelenggarakan khotaman dan imtihan dengan yang lebih baik lagi. Yang terakhir, saya mengajak kepada wali santri sekalian, kiranya momen pada siang hari ini merupakan contoh buat anak-anak kita yang sedang dalam tahap pembelajaran. Nanti anak-anak ini yang sekarang masih duduk di jilid pra, jilid 1 dan seterusnya,
akan kami luluskan dengan standar yang sama. Jadi kami mohon kerjasamanya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa meluluskan yang lebih baik lagi, yang lebih kecil, dengan usia yang lebih kecil, sebagaimana yang diharapkan oleh Al-Maghfurullah Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi almarhum. Al-Fatihah. Amin. Dimana kunci dari kesuksesan itu adalah ketekunan anak-anak untuk hadir di TPQ, ketelatenan orang tuanya untuk mengantar, karena banyak yang dari sini itu banyak yang dari luar Anggrek Sari juga. Untuk masyarakat Anggrek Sari, ini merupakan persembahan dari Ustazah Ros sekeluarga dalam rangka mengimplementasikan ilmu yang telah beliau dapat untuk dibagikan kepada masyarakat sekitarnya. Kemanfaatannya ingin beliau bagikan kepada semua orang, kepada banyak orang. Mudah-mudahan amal wakaf yang telah beliau persembahkan ini oleh Allah dijadikan amal jariah kelak yang akan diteruskan oleh anak cucu beliau sekeluarga besar. Mohon doa restunya, kedepannya kita bisa membuat jenjang pendidikan yang lebih dari TPQ ini. Misalnya program TPQ pasca tahfidz, tapi itu perkorcat satu ya, minimal pra PTPT-nya, atau program TPQ pasca TPQ program diniyahnya, yang insya Allah kurikulumnya nanti akan kita cari, biar anak-anak ini bisa terus berlanjut belajarnya, tidak stuck sampai hanya ilmu dasar membacanya. Jadi yang terakhir, Bapak, Ibu, Bapak Darmansyah dan Bapak Zulkarnain, saya selaku kepala lembaga ingin mengembalikan, disinilah batas kemampuan kami mendidik putri-putri panjenengan. Hanya bisa kami sangoni ilmu dasar, dan nanti kami berharap terus bisa disangoni lagi dengan ilmu yang lebih tinggi lagi, yaitu mungkin program tahfidznya dicarikan di yang sementara saat ini ada di TPQ As-Sakinah, ya, program TPQ pasca TPQ program tahfidz atau pasca TPQ program diniyah. Tapi kalau program diniyahnya kita belum jalan. Program pasca TPQ program tahfidznya alhamdulillah sudah jalan, dan kemarin sudah bisa meloloskan 30 juz. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Kepala Lembaga TPQ Nurul Anwar. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh perwakilan dari wali santri, yaitu Bapak Darmansyah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Koordinator Qiraati Bapak Kiai Haji Doipi Ibrahim, yang kemarin baru dilantik jadi pengurus Majelis Ulama ya Pak. Mudah-mudahan selamat mengemban tugas Majelis Ulama Kota Batam. Yang kami hormati Bapak RT, kemudian tokoh masyarakat Anggrek Sari, kemudian Bapak Imam Masjid Al-Munawwarah, serta wali santri yang pada hari ini bisa hadir acara imtihan TPQ Nurul Anwar yang pertama. Selanjutnya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara ini seperti yang kita lihat dari awal sampai saat ini bisa berjalan dengan baik, serta didukung dengan cuaca yang lumayan cerah. Karena dari semalam khawatir juga jangan-jangan hujan seperti kemarin. Alhamdulillah saat ini cerah. Selanjutnya selawat bersalam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya pada kesempatan ini mewakili dari wali santri ingin menyampaikan beberapa kata, terutama ucapan terima kasih kepada guru-guru TPQ Nurul Anwar yang alhamdulillah sudah bisa mendidik putri-putri kami. Anak saya Salsa itu alhamdulillah mulai mengaji di sini dari Januari tahun ini, dan alhamdulillah selama 9 bulan sudah selesai pelajaran qiraatinya. Mudah-mudahan ilmu yang telah diajarkan ini bermanfaat buat kami sekeluarga, buat guru-guru juga, saudara, dan umumnya buat bangsa dan negara. Kemudian selama kami juga mewakili orang tua, mungkin selama proses belajar mengajar banyak salah, mungkin kadang-kadang telat datang, ya mohon harap dimaklumkan Bapak Ibu. Ya memang kita sama butuh kerjasama baik dari orang tua maupun para guru-guru semuanya. Dan saya tadi saya menyimak dari awal sampai akhir, yang selama ini saya tidak begitu mengikuti. Yang saya tahu hanya anak saya ngaji qiraati gitu, yang antar, kadang saya antar, kadang mamanya yang antar. Cuma jujur Pak, saya kalah jauh saat ini. Saya bisa membaca tapi saya tidak bisa mengurai. Saya tahu itu apa namanya membaca hukumnya apa, tapi kalau disuruh jelaskan ini apa, ketemu apa, itu maaf, saya tidak tahu. Jadi saya khawatir tadi jangan-jangan bapaknya juga dites gitu. Masa anaknya yang belajar, bapaknya juga tidak belajar. Nah, itu memang yang mudah-mudahan Bu doanya mudah-mudahan ke depan bisa ikut belajar qiraati, bisa membaca lebih baik. Ya, sekali lagi mewakili wali santri pada hari ini, terima kasih yang besar-besarnya buat para guru dan para asatizah TPQ Nurul Anwar. Demikian ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sambutan berikutnya dari Ketua RT Alexandria, dalam hal ini Bapak Tony Agus Sosiawan, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jalan dari situ seolah-olah kayak lari, kayak kuat gitu, padahal fisik saya lagi kacau ini. Nutupin aja, nutupin. Oke, terima kasih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari ini atas izin Allah kita dapat bersilaturahmi bersama dalam acara khataman dan imtihan ke-1 TPQ Nurul Anwar yang diselenggarakan pagi ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan baginda Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati di sini, saya di sini bingung ketuanya, saya baru dengar Ibu Uswatun. Saya pikir ketuanya Pak Zulkarnain. Di undangan Pak Zulkarnain gitu loh. Nah, ketua yayasan ya. Oke. Yang saya hormati Ibu Uswatun Hasanah sebagai ketua yayasan. Ketua yayasan Pak Jul. Oke. Iya, ketua TPQ-nya Ibu Uswatun Hasanah ya. Yang saya hormati Pak Zulkarnain sebagai ketua yayasan. Yang saya hormati juga mungkin pembina ya, pendiri Ibu Ros Haja Ros ya. Ibu Ros kebanyakan di belakang layar ya, tapi luar biasa memang perjuangan beliau luar biasa.
Dan yang saya hormati juga guru-guru saya di sini, ada Ustadz Arsad, ada imam kita Ustadz Wahab, ada guru saya juga Ustadz Doivi Ibrahim di belakang sebagai koordinator lagi tadi saya dengar ya, koordinator dari TPQ Nurul Anwar ya. Yang saya hormati juga Bapak Firmansyah, tokoh masyarakat Anggresari. Yang saya hormati juga sahabat-sahabat saya di belakang ini di Masjid Al-Munawwaroh. Banyak kali saya nggak sebutin deh ya satu-satu ya Pak ya. Yang saya hormati Bapak Arman ya, yang saya hormati juga para guru-guru TPQ Nurul Anwar semua yang saya nggak bisa sebutin satu persatu, pengajar, orang tua dari santri Nurul Anwar. Terima kasih. Saya sebagai RT di sini bangga banget, sungguh bangga banget, senang dan bangga karena TPQ Nurul Anwar ini berada di RT saya ya. Tentunya mungkin Bu Ros sama Pak Jul sering datang ke tempat saya izin segala macam, padahal sesungguhnya saya gembira benar gitu. Gembira kenapa? Karena terus terang aja bahwa ini menyangkut mengenai Al-Quran ya. Jadi belajar tentang Al-Quran ya. Jadi saya pikir ini sangat mulia gitu loh. RT di sini lingkungan hanya bisa mensupport mungkin acara ini, kita buat tutup, kita buat acara segala macam. Yang penting saya berharap acara ini terus berjalan, terus TPQ Nurul Anwar juga menjadi makin maju ya dari tahun ke tahun. Saya melihat dari awalnya sampai sekarang, saya kaget juga murid-muridnya udah begitu banyak, luar biasa ya. Dan alhamdulillah, dan kita doakan guru-guru kita ini semua Allah sehatkan badannya ya, rezekinya dilancarkan, dimudahkan segala urusannya ya. Yang belum dapat jodoh, jodohnya dicepetin. Oke. Oke, terima kasih. Terus saya juga berdoa juga Bu Ros ya, Bu Ros biar sehat-sehat selalu ya. Saya lihat Bu Ros luar biasa. Mana Bu Ros ya? Nggak ingat saya Bu Ros. Oh itu dia ya. Bu Ros sehat selalu, dimudahkan rezekinya, bisnisnya dilancarkan ya. Sesibuk-sibuknya Bu Ros luar biasa. Dia masih ada membuat TPQ seperti ini ya. Saya dengar bukan di satu tempat loh, ada di beberapa tempat ya. Terima kasih ya Bu Ros ya. Alhamdulillah sehat ya Bu, sukses buat Ibu. Oke, dari lingkungan saya rasa kami itu aja. Terima kasih. Kalau ada acara apa nggak usah sungkan-sungkan, kami hanya bisa support Ibu, Pak Jul ya. Jadi terima kasih. Acara hari ini juga lalu lintas saya arahkan tamu-tamu di parkiran di belakang ya. Jadi semuanya ada di belakang, ada mobil-mobil di sini. Ya, jadi bikin acara ini kita juga semua lancar. Satu lagi pesan saya masalah prokes ya, walaupun saya maskernya pegang begini nih ya, tapi Batam alhamdulillah, mungkin Pak Firman yang lebih tahu ya, sekarang di level 2 kalau nggak salah ya, di zona hijau. Tapi tetap kita waspada ya, jaga jarak tetap, jangan terlalu kita ngumpul di kerumunan. Saya rasa mudah-mudahan COVID ini berlalu ya kan. Ada filsafah yang mengatakan badai pasti berlalu ya kan, nggak mungkin terus-terusan begini kan. Oke, lebih kurangnya saya rasa cukup demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu dari Kepala Sekolah ISB yang merupakan kepala sekolah dari Ananda Salsa dan Larasati, yaitu Miss Ramdhani Senselor. Kami persilakan. It surprised me ya. Sebetulnya saya bukan siapa-siapa. Saya kaget waktu Ibu Rini minta saya untuk memberikan sedikit wejangan. Saya di Batam sejak tahun 1997. Jadi Batam ini masih jungle ya, masih hutan. Jadi waktu saya diundang ini, saya itu bukan orang yang tahu banget tentang Al-Quran,
Tapi waktu putra putrinya Ibu Rini belajar di sekolah saya bilang it's excellent. Al-Quran is the best for everybody. Jadi kalau bisa Al-Quran itu basic untuk attitude, untuk basic untuk kelakuan anak-anak kita. Karena di sekolah, saya punya sekolah sudah 22 tahun ya. Jadi motto saya attitude comes first, then academic. Karena kalau anak itu pintar tanpa diikuti dengan attitude, itu tidak ada gunanya. Saya sudah keliling dunia di mana-mana ya. Jadi stuck di Batam sekarang. Jadi ini saya dapat undangan dari Ibu Rini tentang khotaman dan imtihan Pipiku Nurul Anwar. Saya kaget karena saya sebetulnya lebih ke attitude ya. Jadi anak tadi yang saya dengar menghafal tidak bisa diragukan lagi, excellent. Tapi yang paling penting kalau saya, penghafalan ini diaplikasikan ke attitude anak-anak ini. Jadi nanti akan penuh, akan full attitude and academic. Jadi itu pesan saya untuk yang bisa baca Al-Quran. Attitude itu nomor satu. Kalau pemerintah bilang karakter ya. Jadi kalau saya didik anak itu selalu saya minta untuk jujur. Jujur itu basic semuanya. Jadi jujur dan ikhlas. Itu yang saya ajarkan ke murid-murid saya. Jadi kalau saya melihat dua anak yang graduation tadi, tidak ada ragu saya. How memory in here, excellent. Kalau ini diikuti dengan kelakuannya sehari-hari, diaplikasikan ke teman-temannya, society ini akan menjadi damai. Tidak ada saingan. Jadi semua anak itu punya kelebihan dan kekurangan. Kalau in English saya bilang every child has own championship. Jadi di tempat saya tidak ada champion number one, champion number. Everybody is champion. Sama di sini ya. Saya ini lihat baru, jadi saya berdoa semoga ini berkembang untuk mendukung moral attitude anak kita. Jadi kita bentuk society ini damai, tidak ada saingan. Itu kuncinya kalau mau damai. Jadi saya itu cuma orang yang mendidik, punya pegawai, tapi sekolah saya tenang-tenang ya. Ini dalam kondisi COVID, saya pun surprise di sini. Bismillah, semoga kita tetap sehat. Karena masih ada PPKM ya level 2 seperti Bapak RT tadi bilang. Jadi insya Allah kita pulang masih sehat-sehat semua. Jadi intinya saya support 100%, mendukung karena saya tahu Ibu Rini sejak tahun 2002. Dia teman saya. She's expert in financial. Jadi maaf kalau saya pakai bahasa Inggris jadi mix ya, karena tiap hari pakainya bahasa Inggris. Tapi saya ajarkan anak-anak harus bisa bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa Inggris, baby excellent. Dan Al-Quran dihafalkan, dinikmati, dihayati, dilakukan. Itu yang Quran. Jadi menghafal tanpa dilakukan sehari-hari tidak ada gunanya. Itu pesan saya untuk murid-murid TPQ Nurul Anwar. Jadi harus mendengar pada ibu guru. Saya yakin guru siapa aja, di mana saja, model apa aja, guru adalah yang kita lihat ya. Kalau saya bisa bilang guru harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas jangan menjadi ibu guru.
Itu. Jadi saya pesannya Ibu Rini, Pak Jo, ya, thank you very much you invited me here. Tapi saya bukan expert di Al-Quran, maaf ya, tapi saya expert di kelakuan aja. Jadi saya pesan dengan ibu guru yang ngajar di TPK Nurul Anwar, siap ikhlas ya, jangan menuntut. Kan sudah tahu di sana rezeki dari atas ya. Kita kalau jadi guru sudah menuntut itu batal. Saya ketua yayasan, saya ketua kepala sekolah, saya ngajar. Tapi inti saya ikhlas. Namanya uang itu ada ngatur. Itu harus dipercaya. Karena ini tempatnya. This is the place where you go there. Right. Jadi pesan saya support 100%. Kalau bisa saya akan dukung terus maju, insya Allah menjadi berkembang seperti kata Pak RT tadi dan Ibu Ketua ya. Jadi saya dukung, kita mendukung satu sama lain, ciptakan masyarakat kita yang damai. Tiada pertengkaran di antara kita, itu paling baik hidup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, untuk sambutan yang terakhir dari pemerintah Kota Batam yang akan diwakili oleh Bapak Firmansyah, kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Tiada kata yang mulia untuk kita ucapkan kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan izin jualah kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang berbahagia ini dalam rangka menghadiri khataman dan ibtihan ke-1 TPK Nurul Anwar Kota Batam. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat sapaan beliau di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan, guru kita, imam kita, Bapak Kiai Haji Dolfi Ibrahim yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, pendiri TPK Nurul Anwar, Ibu Hajah Rosniati, Rosniati, para guru, para ustadz-ustazah TPK Nurul Anwar, para pengasuh, ketua yayasan ataupun Bapak Azul, ketua Imam Masjid Al-Munawwarah, Pak Kiai Abdul Wahab, guru kita, sesepuh kita, mini sepuh juga ini, Haji Muhammad Arsyad, dan ketua RT Pak Tony, ada Pak Hendrik dan lain-lain, para wali santri dan santri, santriwan dan santriwati TPK Nurul Iman yang berbahagia. Nurul Anwar yang berbahagia. Ini saya 2 kali ditodong Pak Jul pada kesempatan yang berbahagia ini. Karena datang bukan mewakili pemerintah Kota Batam, datang sebagai warga Anggrek Sari. Kami sebagai warga Anggrek Sari dan pemerintah Kota Batam memberikan apresiasi yang tinggi, terhadap TPK Nurul Anwar yang telah berdiri tidak sampai 1 tahun, Pak Zulia, belum sampai, tapi sudah bisa menelurkan, mendidik para santriwan dan santriwati yang begitu baik. Tadi terkesima sewaktu Ananda memaparkan ataupun menjelaskan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar.
Ini merupakan modal dasar. Seperti Pak Arman tadi, wali santri bilang beliau bisa membaca, mungkin kita semua bisa membaca, tapi belum bisa menjelaskan. Tadi ibu kepala sekolah bilang lebih baik lagi bisa membaca, bisa menjelaskan, dan bisa mengamalkan. Nah, kalaulah seluruh warga Anggrek Sari bisa menerapkan ketiga ini, saya yakin Pak RT, Pak RW tak susah-susah sangat membina warga Anggrek Sari. Ya Pak Ke, ini suatu modal dasar dalam kita berinteraksi, berperilaku sosial, berhubungan bermasyarakat di antara satu dan yang lainnya. Jadi mudah-mudahan perkembangan daripada TPQ ini dari hari ke hari, dari depan dan ke depannya lagi semakin baik dan semakin jaya, semakin maju, dan ini menjadikan amal jariah bagi kita semua. Kenapa Ustaz Arsyad sudah lihat jam, dah mau masuk waktu zuhur, dan teman-teman MT Ahad Goes juga dah tanya sebenarnya tadi, kita datang ke acara ini jelas atau tidak? Itu Pak Aki Edi yang sampaikan. Saya rasa cukup sekian, terlebih terkurang saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kata sambutan dari Bapak Firman Shah dari perwakilan pemerintah Kota Batam, sekaligus merupakan beliau Ketua MT Ahad Goes Anggrek Sari. Hadirin rahimakumullah, acara yang ke-8 yaitu arahan korcap yang pada kesempatan hari ini akan diwakili oleh Ustadz Muhammad Doifi Ibrahim. Kepada Al-Mukarram Ustadz Muhammad Doifi Ibrahim, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, hadratil muhtaramat, para alim, para tokoh, para cerdik pandai, Bapak RT kita, Bapak tokoh masyarakat, Ketua Yayasan TPQ Nurul Anwar, dari tadi ada dari anggota dewan sudah pulangnya Pak Ahmad, dan juga ada Pak Imam Masjid kita Pak Ustadz Wahab, Masya Allah, dan juga ada Ketua Majelis Taklim Bapak Ustadz Arsyad, dan juga seluruh ibu-ibu Majelis Taklim Al-Munawwarah, dan juga seluruh guru-guru pengguna metode Qiraati sekota Batam yang alhamdulillah banyak yang hadir, dan juga ada dari kepala sekolah Bu ya, Ibu kepala sekolahnya Khotimin dan Khotimat, kemudian juga dari koordinator cabang Qiraati, karena koordinator cabangnya ada 4, cuman yang tampil ke depan saya. Kemudian ada juga dari terutama guru-guru TPQ Nurul Anwar, dan terlebih khusus kepada kepala TPQ-nya, lebih khusus lagi kepada wali santri dari Khotimatain ya, 2 wali santri yang anaknya sekarang lagi di khotam. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah, karena kesimpulannya itu kalau tempat ingin berkah, jadikan aja tempat baik, insya Allah barokah. Kalau ingin nggak berkah, jadikan tempat yang bermaksiat, ya nanti nggak barokah. Kalau rumah kita ingin barokah, banyak kebaikannya, ya jadikan aja tempat yang baik. Apalagi kemudian di dalamnya dibacakan Al-Quran,
karena tempat yang dibacakan Al-Quran itu, kata Rasulullah, kathura khairuh wa qalla syarruh wa dakhalatul malaikah wa tanakkabat anhu syayatin. Rumah itu kalau dibacakan Quran, kebaikannya banyak, keburukannya sedikit, setan-setan pada minggat, kemudian malaikat-malaikat pada masuk. Nah, kalau rumah jenengan ingin dimasuki malaikat sehingga barokah, ya dibacakan kalimat thayyibah. Kalau bisa membaca Al-Quran. Lebih hebat lagi, gunakan untuk sholat. Karena sholat itu komplit, ada kalimat thayyibahnya, ada baca Qurannya, beribadah kepada Allah. Maka Rasulullah itu nggak senang kalau ada orang sholat sunnah kalau di masjid, sering-seringnya ke masjid, sering-seringnya ke masjid. Dia bersabda, idza shallaitum fil masjid faj'al li baitika nasiba. Kalau kamu ini sholat di masjid, ya jangan di masjid terus, kata Rasulullah. Kasih rumahmu bagian. Artinya dijadikan sebagai tempat sholat. Salawatullah wassalamuhu kehadiran baginda Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau semuanya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan berkat guru-guru kita, orang-orang soleh, kita bisa kenal Rasulullah. Makanya tadi yang dibaca oleh Ananda Laras ya, yang tadi agak dikritisi oleh Pak Arsyad, Pak Ustadz Arsyad, waktu baca tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Karena segala kenikmatan, keistimewaan, kehebatan itu milik Allah. Cuma yang kita tahu bisa mengatakan semuanya itu milik Allah, yang mengenalkan adalah Rasulullah. Maka setelah itu mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, salam sejahtera, keselamatan pada engkau wahai nabi. Tapi kita juga bisa tahu Rasulullah itu begitu dari mana. Ternyata yang mengenalkan itu guru-guru kita, orang-orang soleh. Maka kita doain lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Salam sejahtera atas orang-orang baik yang telah mengenalkan kami kepada Rasulullah, mengenalkan kami kepada Allah. Teman-teman semuanya, kalau di Qiraati dikenal dengan abang-abang, juga kakak-kakak. Nah, jadi guru-guru itu panggilannya abang. Yang cowoknya ya, bapak-bapaknya. Kalau ceweknya dipanggil apa? Kakak. Terus beliau juga nggak dipanggil kiai, dipanggilnya apa? Bos. Jadi Kiai Bunyamin itu di sana dipanggil apa? Bos. Beliau kurang terbiasa dipanggil dengan panggilan kiai, panggilannya itu bos. Dan memang bos betulan. Bos Quran, duitnya banyak, senang sedekah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, itu persis sama seperti wejangan-wejangan guru kami. Bahkan kalau di sini mungkin ditampilkan ada wasiat-wasiat dari penyusun buku Qiraati. Di antaranya adalah guru Quran harus ikhlas. Guru Quran harus ikhlas. Guru Quran harus rajin sedekah. Guru Quran harus rajin sholat tahajud. Guru Quran harus sering mendoakan muridnya. Nah, kenapa kok kita harus ikhlas? Karena kunci sukses sebenarnya berada pada ikhlas. Orang itu kalau sudah ikhlas kan nggak punya orientasi apapun, nyaman-nyaman aja dia mengajarkan anak didik. Insya Allah guru-guru TPQ Nurul Anwar ini ikhlas gurunya. Ikhlas semua. Kenapa? Karena saya lihat itu TPQ Nurul Anwar ini kan lembaga yang dibuat tanpa swadaya, kemudian dibeli gitu aja rumah semegah ini, kemudian waktu itu belinya kurang lebih 1,7 miliar kalau nggak salah, itu direnovasi dan seterusnya, dan mau gitu dibuat apa? Dibuat TPQ.
mau dibuat tempat ngaji, kemudian kalau mengandalkan PP, SPP untuk gaji guru seberapa kan, maka guru-guru itu semuanya, mohon maaf, tadi Ibu Kepala yang guru ini itu, Ibu Kepala yang sudah berkawan katanya semenjak 2002 ya, yang dengan mengenalnya Masya Allah secara finansial oke gitu ya. Sekarang beliau yang tadi mungkin mengajar di sini tanpa gaji, tanpa apa, insya Allah itu sudah ikhlas, menunjukkan keikhlasan mau mengajar anak sekecil itu yang sangat sulit kita tahu, karena di Qiraat itu menerima murid semenjak usia 3 tahun. Nanti kita sudah ada lembaga TPQ pagi namanya, yang tidak menerima anak sebelum 3 tahun dan tidak menerima anak di atas 3 tahun, hanya mau menerima kalau umurnya 3 tahun pas hari tanggal lahirnya. Jadi kita di lembaga menerima usia 3 tahun, karena di antara visi misinya adalah agar anak bisa membaca Al-Quran dengan benar di usia dini. Karena di Qiraati targetnya anak itu 2 tahun sudah menguasai Al-Quran secara dasar. Nanti kemudian ketika sudah lulus TK, masuk SD itu sudah nggak mikir Quran lagi, cara bacanya dan seterusnya. Itu memang begitu. Maka yang kecil-kecil kayak ini sudah ngaji usia 3 tahun, alhamdulillah. Insya Allah nanti usia 5 tahun sudah selesai. Maka ketika masuk SD dia sudah nggak mikir Al-Quran lagi. Juga sangat benar tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala ya. Karena Rasulullah itu sendiri dulu pernah bilang sama Allah ya, wa qala Rasul inna qaumi ittakhadhul Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaum saya, kata Rasul, menjadikan Al-Quran ini hanya dibiarkan. Ternyata mangkar Al-Quran walam yatatabbar faqad hajarahu. Orang yang hanya baca Quran nggak mau meresapi berarti sama seperti menelantarkan Al-Quran. Wa man yatadabbar walam ya'mal bihi faqad hajarahu. Orang yang membaca Quran, meresapinya tapi nggak mau mengimplementasikan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari juga menelantarkan Al-Quran. Maka konsekuensi dari yang disebut orang belajar Quran itu, dia harus meresapi Quran baru kemudian mengamalkannya. Al-Maghfur lah. Jadi penyusun metode Qiraat ini yang sebelah kiri namanya Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi. Mantap. Kemudian yang sebelah kanan itu putranya pewaris yang masih hidup. Kalau saya lihat dari pengalaman bersama beliau, bersama guru mulia Ibu Yamin Dahlan, beliau ini berusaha niru ayahnya. Jadi beliau bilang guru saya itu cuma ayah. Kalau saya ke dalamnya beliau kan kaya, sangat kaya. Waktu ke Batam itu menggunakan pesawat Garuda kalau nggak salah, 10 orang. Itu semuanya guru-guru yang diajak ke Batam. Waktu pertama kali di Batam ada TPQ Qiraati, itu biaya operasionalnya, tiket semuanya pulang pergi ditanggung oleh beliau. Kemudian nyampe di lembaga, beliau nengok, ini mau buat apa ya? Mau buat lembaga insya Allah Kiai. Ternyata di TPQ Sakinah kalau nggak salah itu, beliau langsung nyumbang 15 juta. Kemudian di Piayu ada lembaga lagi direnovasi, beliau nyumbang 8 juta. Kemudian waktu pulang, teman-teman itu menyembunyikan amplop di tadi kunjungan dari 10 orang ini, ditaruh di tasnya waktu beliau makan. Ternyata ketahuan. Ini saya, karena beliau ahli metodologi Quran. Saya nengok resleting tas saya berubah posisinya. Tahu saya di dalamnya ada isinya ini, keluarkan. Beliau gak mau menerima. Kemudian pas Ustadz Imam ya, yang beliau juga bendahara kita, bilang Kiai nggak apa-apa ini untuk apa? Untuk sedikit-sedikit untuk bantu.
Gak usah, katanya Kiai itu. Katanya Ibu Yamin, tidak perlu. Tidak apa-apa Pak Kiai, kamu betul mau bantu saya, katanya. Iya, ini 10 orang pakai Garuda, 1 orang 2.500.000, PP 5 juta, kalikan 10 orang 25 juta, itu berapa isinya amplopnya? 500.000. Ya lainnya nggak cukup gitu, ambil. Jadi beliau itu betul-betul memang apa? Kalau berbicara mengamalkan ya, saya luar biasa dengan Al-Quran dibaca. Dan saya setiap ke Semarang, awalnya saya nggak tahu awalnya. Beliau bilang, Ustaz, antum berangkat ke sini. Ternyata tiket semuanya sudah dibiayai oleh beliau awal-awal. Dan uniknya lagi, nyampe di bandara, beliau itu yang jemput saya sendiri. Dan beliau kiai kan. Saya datang sendirian atau saat datang bersama teman itu, beliau jemput. Bahkan yang paling unik sekali, saya pernah ke sana. Kalau Ustaz sudah di bandara, iya Pak Kiai. Sebentar Ustaz, tunggu ada jemputan. Ternyata nyampe di sana dijemput pakai motor Vario. Dan yang joki beliau sendiri. Beliau bilang, maaf Ustaz, mobil saya ada yang pakai, jadi saya jemput pakai motor. Perjalanan kurang lebih setengah jam lebih lah itu. Dari bandara ke Kebun Arum, itu beliau jemput sendiri, padahal beliau tua, kemudian pakai motor. Karena nggak ada mobil. Itu memang luar biasa. Dan beliau terbiasa ngaji Al-Quran itu, kalau jenengan pernah ke Semarang, itu insya Allah setengah 12, beliau itu sudah bangun, kemudian mandi, sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, kemudian setengah 1 itu beliau sudah baca Quran sampai menjelang subuh. Suaranya keras, suaranya itu tetangga-tetangga dengar, suaranya keras, suaranya tarutil. Saya pernah tanya, Kiai, selama ini dalam waktu sekian jenengan baca Quran itu dapat berapa juz? Dari setengah 1 sampai jam 4. Beliau bilang biasanya saya dapat 4 sampai 5 juz, 4,5 juz, 4 sampai 4,5 juz. Jadi dari jam segitu baca Quran suaranya keras, dan uniknya gak ada satupun tetangga yang komplain. Jadi Ibu Yamin itu baca Quran sekeras itu tetangga gak komplain, padahal lingkungannya padat, ramai. Ternyata saya teliti dan saya dengarkan analisa itu, karena hampir semua warga masyarakat, mulai dari zamannya almarhum sampai ibunya, sampai beliau, semuanya itu kalau nggak dihajikan diumrohkan, tetangga-tetangganya itu beliau hajikan, umrohkan, termasuk saat ini beliau menanggung beban kita. Insya Allah tahun 2023 akan berangkat umroh sebanyak 6.000. Kalau tahun 2018 kemarin akhir kita berangkat 4.500, itu bisa dilihat di YouTube. Jadi umroh terbanyak dari Indonesia dengan menggunakan satu maskapai itu sebanyak 4.500. Kita charter memang. Dan beliau menanggung 70 guru yang belum berangkat umroh, 114 ya, karena per bulannya kita iuran 500.000 nabung, 500.000 ke Bank Muamalat, 500.000. Kemudian beliau nanggung, coba tengok guru-guru yang kira-kira nggak sanggup bayar. Ternyata beliau tanggung biayanya per bulan, beliau transfer ke Bank Muamalat dari uang pribadi beliau sebanyak 70 juta. Tiap bulan 70 juta. Tiap bulan 70 juta untuk nanggung guru-guru yang nggak sanggup berangkat umroh. Itu memang luar biasa. Sedikit lagi saya sampaikan, memang pentingnya mengamalkan ini, karena dalam surat Fatir, kalau kita meresapi Quran itu kuncinya diresapi, betul tadi yang disampaikan Ibu Kepala. Karena Al-Quran selalu bilang ini, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apa yang membuat mereka tidak mau mentadabburi Quran? Apakah hati mereka itu sudah ada gembok yang mengunci sehingga tidak mau mentadabburkan Al-Quran? Padahal kalau kita mentadabburkan Al-Quran dalam surat Fatir, contoh-contoh orang soleh kayak tadi, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah
yawjuna tijaratan lan tabur. Allah udah bilang sebenarnya, sesungguhnya innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang membaca, meresapi dan mengamalkan. Karena kata tala itu bukan membaca. Kalau qira'a membaca, qira'a iqra bacalah. Tapi kalau tala itu membaca sekaligus mengamalkan. Dalam Al-Qur'an Allah juga menyebut wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, demi matahari, demi waktu duhanya, wal qamari, demi bulan, idza talaha, ketika mengiringi matahari. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran sambil mengikuti Quran, jadi mengamalkan Quran, wa aqamus sholata, dan dia mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan dia mendermakan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mengharap transaksi yang tidak ada gagalnya sama sekali, yaitu apa? Mesti beruntung, mesti sukses, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti di sana terus Allah kasih gaji, kasih bayaran tanpa putus-putus, la maqtu'atu wala mamnu'ah, enggak ada yang menghalang-halangi nikmat yang kita ambil, dan juga tidak kenal musim, pokoknya nikmat aja terus nikmat. Kalau di dunia ini kadang ada turun naik, tapi kalau jenengan baca Quran, mengamalkan Quran, mendirikan sholat, mendermakan harta yang diberikan, insya Allah kita akan mendapat laba, yang laba ini tidak akan pernah ada habis-habisnya. Ini yang dapat kami sampaikan. Alhasil cukup sebenarnya suatu saat kita di acara-acara itu kasih visi misi qiraati dan jangan wasiat-wasiat biar menggugah kita dari almarhum Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi, bagaimana beliau terus menganjurkan kita untuk sholat tahajud, kemudian yang guru harus ikhlas, guru harus sabar, guru harus ini. Dan mohon maaf, di qiraati begitu hati-hatinya, nggak boleh bilang kamu bodoh ya, ke murid kamu nakal ya, nggak boleh. Karena kalau beliau pernah dicurhati, Pak Kiai, murid-murid saya kok bodoh Pak Kiai. Beliau bilang, apa bukan gurunya yang bodoh? Karena murid fotokopinya guru. Kata beliau, tapi memang nakal Kiai, memang bodoh kan? Ya paling dari 100 anak cuma ada 1. Kamu jangan pernah bilang murid bodoh, nggak boleh kan? Begitu juga kalau mengajar itu di qiraati nggak boleh pakai tunjuk. Di kami ya, itu nggak boleh pakai tunjuk ke anak, nuding itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu secara mental anak akan ketakutan, maka anak diajarkan dengan baik. Nah, terlepas ini karena saya berbicara seputar qiraati ya, maka ya saya kajiannya bahasnya tentang qiraati. Di sini mungkin ada metode-metode lain yang sama-sama mengantarkan pada Quran. Semua metode itu kesimpulannya bagus. Kuncinya apa? Setelah tahu, mau membaca, mau mengamalkan. Yang penting jangan bangga-banggaan ya, karena yang bikin masalah itu berbangga. Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, beliau dapat dari gurunya, dari ayahnya sendiri, Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki, beliau mengatakan, arba'atun muhlikatun lil abdi, ana wa nahnu thumma li wa inti. Ada 4 hal yang bisa menghancurkan kita, yaitu adalah sering bilang kalau saya, ada lagi kalau bilang kalau kami, kalau bilang li, wah ini punya saya, yang wah ini menurut saya ini. Ya kan? Orang yang sering bilang ini menurut saya begini pokoknya, itu ciri-cirinya akan hancur. Kemudian sering bilang wah saya, siapa aku, itu ciri-cirinya orang akan hancur. Maka kita jangan terlalu berbangga, karena memang ilmu itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma dapat amanah mengamalkannya, menyampaikannya sebagai mana tadi waktu mas qiraati, karena metode ini bagus, maka alangkah baiknya kalau ini disebarluaskan agar banyak generasi Islam terutama di Indonesia yang kemudian semenjak dini sudah pada bisa baca Al-Quran. Tapi nanti jangan berhenti di selesai baca Quran tuntas, karena masih ada lagi jenengan mau hafal, anaknya hafal Quran, ada program tahfidnya, terus ada pembelajaran Al-Quran yang sekian banyak. Kesimpulannya ini loh,
kesimpulannya. Saya ingin tanya, di sini nih yang terbaik siapa? Saya apa jenengan atau siapa? Kira-kira siapa yang terbaik? Bukan menurut kita loh, menurut Rasul. Ini kan ada khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka kalau ingin tahu siapa di antara kita yang terbaik, adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Oleh karena itu paling tidak kita harus ikut andil, minimal mengajarkan pada anak sendiri, karena ini kalamullah. Kenapa kok disebut kalau mengajar yang lain itu apa nggak baik? Ya baik, tapi bukan yang terbaik. Kenapa? Karena tidak ada kata-kata, kalimat di dunia ini yang seotentik Al-Quran, yang dimanapun ada potensi kesalahan. Tapi kalau jenengan menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, maka sedang mengajarkan kalam yang sama sekali di dalamnya tidak ditemukan kesalahan, karena ini bukan karya manusia, bukan karya makhluk, tetapi ini datangnya dari pencipta manusia, pencipta makhluk, sehingga yang memposisikan diri sebagai pembawa dan mengajarkan Al-Quran, maka dia mendapat predikat tertinggi, yaitu adalah khairukum, sebaik-baik kalian. Tapi tetap kuncinya jangan merasa bangga, jangan merasa sombong. Paling terakhir, kira-kira jangan malu nggak kalau dipanggil Pak, Bapak profesinya apa? Bu, Ibu profesinya apa? Dengan tahu KTP-nya Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi. Di KTP-nya beliau apa? Profesi pekerjaan. Beliau bilang apa? Guru ngaji. Dan beliau gak malu. Kenapa? Karena beliau tahu guru ngaji itu adalah orang yang mendapat predikat terbaik. Kalau ditanya Bapak profesinya apa? Guru ngaji. Sekarang Bu Ros ganti aja meskipun pebisnis. Kan sekarang sudah jadi guru ngaji. Bu ini juga kalau ditanya Ibu apa profesinya? Guru ngaji. Mungkin image-nya wah gak punya duit. Tapi katanya Ibu kepala kan rezeki sudah dari sana, sudah ada yang ngatur kan. Rizqu biyadillah wahdah. Rezeki itu di tangan Allah semata. Ya sudah, masalah profesi guru ngaji atau apa itu kan namanya saja. Tapi kesimpulannya rezeki bukan di tangan kita, tetapi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah hilangkan image guru ngaji miskin, tapi justru guru ngaji kaya-kaya. Buktinya kita bareng-bareng kemarin 4.500 guru berangkat umroh. Kalau nggak kaya nggak bisa. Ditambah lagi insya Allah tahun 2023 kalau nggak ada perubahan, kita 6.000 berangkat bersamaan satu maskapai. Semuanya menggunakan Saudi Arabia Pak, Garuda ya lupa saya. Jadi insya Allah, kayak Garuda ya kemarin kesepakatannya. Jadi nanti bersama-sama insya Allah 6.000 bareng-bareng tahun 2003 umroh bersama-sama. Itu menunjukkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas. Demikian, mudah-mudahan saya ngomong kayak begini diridhoi sama Kiai Bunyamin, diridhoi sama Kiai Dahlan, karena saya di sini mewakili aja. Sebenarnya yang punya kan amanah apa? Pusat. Saya cuma dapat amanah di Batamnya aja sebagai koordinator cabang, dan mudah-mudahan yang paling penting mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan dengan pengumuman santri berprestasi. Ijazah akan diberikan secara simbolis dari Koordinator Cabang Qiraati Kota Batam, dalam hal ini Ustadz Syafruddin, kepada Kepala Lembaga TPQ Nurul Anwar, Ustadzah Uswatun Hasanah. Kepada Ustadz Syafruddin dan Ustadzah Uswatun Hasanah dipersilahkan untuk naik ke panggung. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Syafruddin dari Koordinator Cabang Qiraati Kota Batam. Selanjutnya kami panggilkan yang pertama Bapak Darmansyah dan Ibu Ida Megawati, orang tua dari Ananda Maritza Salsabila Armani.
Silahkan untuk naik ke atas panggung. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma. Kama Allahumma ighfir li dhunubi bayani saghira kama rabbayani saghira. Kepada Bapak Darmansyah dan Ida Megawati, kepada Ibu Darmansyah dan Bapak Darmansyah dan Ibu Ida Megawati, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya yang kedua kami panggilkan Bapak Zulkarnain dan Ibu Rini Widayati, orang tua dari Ananda Adlina Hanifah Larasati. Kepada Bapak Zulkarnain dan Ibu Rini Widayati, dipersilakan naik ke atas panggung. Tadi malam lain. Tadi malam lain. Baju lain dari mana? Oh iya, kita mau turun saya ketemu. Mujib duluan, Mujib. Iya. Baik, kepada Bapak Zulkarnain dan Ibu Rini Widayati, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya pengumuman berprestasi. Santri berprestasi diraih oleh Ananda Maritza Salsabila Armani, meraih predikat nilai terbaik pada ujian IMTAS Kota Batam dengan nilai rata-rata 8,88. Kepada Bapak Ketua RT Alexandria dimohon untuk memberikan piala. Selanjutnya santri termuda diberikan kepada Ananda Adlina Hanifah Larasati yang pada saat ini berusia 9 tahun. Piala akan diberikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Wahab, dimohon untuk memberikan pialanya.
ke-10 yaitu sesi foto. Sesi foto pertama yaitu antara santri dengan koordinator cabang Qiroati Kota Batam. Kepada segenap koordinator cabang Qiroati Kota Batam dimohon untuk naik ke atas panggung. Baik, untuk sesi foto kedua. Punya agak maju, Bu. Agak rapat aja. Ya, 1, 2, 1, 2. Oke. Kayak bebas, Pak, kayak bebas, Pak. Oke. Kaya harta bukan apa-apa. Tidak terasa sudah di penghujung acara. Marilah sama-sama kita berdoa. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Arsyad. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para asatidz, para ulama yang tidak sebutkan tentu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim sana pada para beliau semua. Karena waktu sudah menunjukkan jam 11.25, di undangannya jam 11.10 selesai makan-makan katanya. Jadi saya singkat saja. Semalam saya tanya Pak Zul, doanya panjang pendek, terserah saya lah. Udah, karena waktu sudah melewati, saya singkat-singkat saja Pak ya. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Sebelum kita berdoa, kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan surah Al-Fatihah dan doa kita semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua ini yang telah diusahakan oleh panitia, oleh ketua yayasan dan semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluarga kita diampuni dosa-dosanya, kedua orang tua kita telah berpulang ke rahmatullah, diampuni dosa-dosa mereka, diterima segala amal ibadah mereka, jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Dan mungkin dengan sebab mereka semua kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah dan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah. Dan juga diniatkan untuk anak-anak kita yang tadi sudah lulus, yang juga anak-anak kita yang lainnya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam pendidikan mereka, khususnya pendidikan dalam Al-Quran, diberikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, baik yang masih hidup maupun sudah berpulang ke rahmatullah. Dan juga untuk lingkungan kita, semoga dijaga oleh Allah, dilindungi dari segala macam mara bahaya, daripada malapetaka, daripada bala, daripada wabah penyakit, daripada kejahatan dan perbuatan orang-orang zalim, daripada kejahatan orang-orang munafik. Untuk itu mari kita Al-Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan, kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحمنا بالقرآن وعمنا بالغفران وجمعنا على الإيمان. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا وانظر بوجهك الكريم يا كريم إلينا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
وزدنا علما نافعا ونسألك اللطف والعافية والتوفيق للتمسك بك وللعلم به والفهم فيه والعمل بما أرشد إليه مع حسن الخاتمة وحسن العاقبة في الأمور كلها ولأحبابنا والمسلمين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن وأحسن أعمالنا بذكر القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير واجعلنا من أهل القرآن واجعل أولادنا من أهل القرآن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sekali lagi baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, khususnya guru-guru yang telah mengajarkan pada putra-putri kita semua, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan dalam hidupnya, diluaskan rezekinya. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya dibacakan doa tadi, maka berakhir pula lah serangkaian acara khotaman dan imtihan yang ke-1 TPQ Nurul Anwar Batam Center. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf jika dalam membawakan acara ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan nama maupun gelar. Kura-kura jalan selangkah, jalannya tersendat karena dah tua. Semoga acara membawa berkah, menjadi rahmat untuk semua. Jalan-jalan ke Kota Batu bersama teman dari Bengkulu. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baiklah, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.